Permata yang terkasih, kembali kita bertemu di acara PA Permata di minggu ini dalam perenungan firman Tuhan yang akan kami sampaikan. Sebelum kami sampaikan firman Tuhan sebagai renungan di PA Permata minggu ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita datang ke hadirat Tuhan melalui doa kita bersama. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan pertolongan yang Kau berikan bagi kami. Terkhusus buat anak-anak-Mu Tuhan di kalangan permata ataupun kategorial permata di GBKP ini. Berkati firman yang akan kami sampaikan agar berdampak dan bermakna bagi kehidupan seluruh permata GBKP. Terima kasih Tuhan, inilah harapan dan doa kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan di PA Permata minggu ini, mari kita membuka kitab 1 Tesalonika pasal 5 yang dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 22. Kami akan membacakan firman Tuhan tersebut bagi kita semua. Demikian firman-Nya. Nasihat-nasihat. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian firman yang kami bacakan sebagai dasar renungan di PA Permata minggu ini. Bagaimana kabarnya seluruh permata? Pasti luar biasa di dalam Tuhan. Kiranya seluruh permata, para pemuda gereja dimampukan untuk berhikmat di dalam Tuhan, mampu menjalani kehidupan atas pertolongan Tuhan bagi kehidupan kita. Permata yang terkasih, pada minggu ini tema yang diberikan kepada kita adalah tetaplah bersyukur. Di dalam menjalani setiap kehidupan kita di dunia ini, tentu hal-hal yang kita alami tidak selamanya yang membuat kita bahagia. Tidak selamanya yang membuat kita bersuka cita ataupun membuat senang dan damai kehidupan kita. Pasti ada kalanya ritme kehidupan kita, ada kalanya kita menemui hal-hal kesulitan. Bahkan banyak sekali perkara-perkara yang harus kita selesaikan dalam pikiran, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tapi permata, pada kesempatan ini, bagaimana kita sikap hidup kita di hadapan Tuhan yang berkenan bagi Tuhan. Yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Satu hal yaitu bersukacita. Bagaimana ketika nasihat yang diberikan Paulus kepada jemaat Tesalonika? Hidup dalam sukacita. Ini tentunya ada alasan yang harus kita pikirkan sehingga Paulus menyatakan hal yang demikian. Menjadi pengikut Kristus itu, ternyata kita harus memiliki identitas yang jelas. Bagaimana kita menyikapi kehidupan kita, walaupun ada persoalan pasang surut pekerjaan dan romantika kehidupan yang harus kita jalani, sukacita bagi orang percaya tidak boleh lekang oleh waktu atas diri kita, tapi tetap kita miliki oleh sikap yang kita tunjukkan dari kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, permata kami semua dimanapun berada pada saat ini. Ketika kita berpikir bersukacita dalam segala hal, Paulus Filipi 4 ayat 4 mengatakan, dia mampu menyatakan bagaimana dia bersukacita di dalam Tuhan. Dalam segala hal, kunci yang dia miliki adalah ketika susah, senang, hidup, mati, kalau dia tetap memiliki komitmen dan percaya, aku tetap bersama Kristus. Kenapa mesti takut dan gentar? Sukacita itu harus kumiliki. Itu prinsip Paulus. Pada kesempatan ini juga Paulus menyatakan bagaimana jemaat Tesalonika, begitu juga dengan saudara dan saya. Kita harus memiliki sukacita dalam kehidupan kita. Persoalan tidak bisa merampas sukacita kita bersama Tuhan. Karena apapun yang kita alami, Tuhan beserta kita. Pemahaman inilah yang mendorong kita untuk bersukacita hidup di dunia ini. Karena kita memiliki Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. tentu kita mampu mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan.
berdoa dalam segala hal. Ketika banyak beban hidup kita, ketika kita sukses, ketika kita gagal, ketika kita mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita, ketika kita tidak mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita, doa kita tidak pernah putus kepada Tuhan. Karena itu adalah komunikasi kita yang harus kita panjatkan dan harus kita jalankan sebagai kebutuhan pokok bagi kehidupan kita. Kalau kita berdoa, tentunya kita memiliki kekuatan. Kekuatan yang Tuhan berikan atas diri kita. Sehingga di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, pekerjaan kita, ketika kita sudah berdoa, tentunya ada ketenangan dan ucapan syukur dan kebahagiaan, bahkan sukacita itu kita miliki. Sehingga kita mampu bersyukur dalam segala hal. Karena kunci yang diterima oleh Paulus atas kehidupan imannya adalah persekutuan yang baik dengan Tuhan. Jadi kita juga seperti itu, permata-permata yang terkasih. Bagaimana mungkin kita mengucap syukur? Mungkin orang banyak sekali di luar sana mengatakan hal yang demikian. Situasi pandemi ini, ya Tuhan itu juga tahu sih. Nggak mungkin kita bersyukur ataupun mengucap syukur seperti biasa-biasa ketika pandemi tidak ada. Itu tidak menjadi alasan. Itu tidak bisa dinyatakan sebagai kehidupan yang percaya kepada Tuhan. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, melalui sukacitanya, doanya, ucapan syukurnya, tentu roh yang bekerja atas dirinya tidak akan dipadamkannya. Karena memang dia melakukan segala kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Tapi ketika ada keinginan kita untuk berkeluh kesah, mengeluh, kecewa, tidak mau berdoa, mengucap syukur juga tidak pernah karena situasi kehidupan yang tidak mengizinkan ataupun tidak kondusif, berarti kita memadamkan roh itu bekerja atas diri kita. Pada kesempatan ini Paulus mengingatkan kita semua, demikian juga dengan jemaat Tesalonika. Pekerjaan Tuhan tidak bisa kita batasi dengan logika kita. Pekerjaan Tuhan tidak bisa kita batasi dengan situasi yang mengikat kita, yang membuat kita takut dan khawatir. Tapi pekerjaan Tuhan mampu menjangkau segala situasi kehidupan kita. Oleh karena itu pada kesempatan ini, bagaimana mungkin kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam masa-masa bencana yang ada di negara kita? Itu kan kata manusia. Tapi kata Tuhan mengatakan apapun yang terjadi atas diri kita, Tuhan peduli dan tahu atas kemampuan kita dalam melakukannya. Masalah dan situasi yang kita hadapi dalam masa-masa sulit pada saat ini mengingatkan kita bagaimana kita mengingat sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan kita yang memimpin kita dan yang mengasihi kita. Bagaimana kita meminta pertolongan melalui doa kita. Bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan atas begitu beratnya tantangan yang harus kita hadapi. Karena Tuhan ada bersama kita. Kenapa mesti takut? Kenapa mesti gentar? Karena Dia ada bersama kita. Situasi bencana, situasi pandemi ini, Tuhan ada bersama kita. Kenapa hilang sukacita kita? Itulah yang mau Paulus sampaikan melalui PA Permata di minggu ini. Sehingga permata-permata yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan lihat bagaimana sulitnya dunia yang ada di sekitar kita, bahkan di dalam hidup kita. Tapi lihat bagaimana dahsyatnya Allah kita yang luar biasa. Amin. Bagaimana Allah kita yang berkuasa atas kehidupan kita. Sehingga jangan pernah anggap enteng terhadap bagaimana dahsyatnya dan luar biasanya Allah kita itu. Sehingga pada kesempatan ini juga, apapun yang kita rasakan, segala sesuatu perlu diuji. Jika ada pengajaran, jika ada situasi yang membingungkan kita, yang membuat kita takut, bahkan terlena dengan berita-berita yang kita terima dan kita dengar, ujilah dulu segala sesuatu. Apakah itu berasal dari Tuhan atau itu berasal dari kuasa iblis. Jadi segala sesuatu perlu kita uji kebenarannya. Karena Tuhan selalu memberikan sesuatu kepada kita, yaitu berdasarkan kebenaran Allah itu bagi kita semuanya. Yang terakhir Paulus katakan di sini adalah kita semuanya harus menjauhkan diri dari segala hal yang jahat. Karena itu perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Perbuatan yang berkenan kepada Tuhan yaitu kita mampu bersyukur, berdoa, mengucap syukur. Dan Tuhan katakan, jangan sekali-sekali padamkan roh dan jangan menganggap enteng terhadap nubuat-nubuat yang diberitakan kepada kita melalui kebenaran firman itu. Dan juga kita dihimbau bagaimana kita harus menguji segala sesuatu. Kita harus bisa menguasai diri kita. Kita tidak turut dalam perbuatan kejahatan ataupun hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Ini adalah pesan firman yang harus kita renungkan dan camkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bagaimana kita mampu bersyukur kepada Allah dalam semua kondisi kehidupan kita? Ini jadi satu pertanyaan loh terkadang. Bersyukur dan bersukacita dan berdoa ini sering sekali orang menganggap ini hal yang sulit. Kalau saya katakan tidak ada yang sulit yang Tuhan perintahkan bagi kita. Kalau kita mau menjalankan dan mengimani segala pekerjaan dan yang harus kita lakukan, Tuhan beserta kita. Tidak ada yang sulit. Oleh karena itu permata dimampukan dalam segala hal apapun yang kamu rasakan. Bersyukur kepada Allah itu wajib kita lakukan. Karena apa? Karena tidak ada alasan tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena setiap pagi, setiap hari, Tuhan selalu memberikan hal yang baru bagi kehidupan kita. Dia cukupkan segala kebutuhan kita. Kita tidak dibiarkannya hidup tanpa ada bekal kita hidup di dunia ini. Tuhan membekali kita. Jadi, pada kesempatan ini bagaimana kita melihat di dalam diri kita, pekerjaan kita, keluarga kita, bahkan di dalam jemaat Tuhan, bahkan di permata. Banyak sekali perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah kita terima dan nikmati di dalam hidup kita. Oleh karena itu di dalam PA Permata minggu ini, berikanlah ucapan syukur kita di dalam masa-masa sulit ini kepada Tuhan. Karena layak itu kita sampaikan kepada Tuhan. Karena sampai detik ini, saudara dan saya, kita dipelihara oleh kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Agar kiranya di dalam PA Permata kita dan diskusi dan aksi yang kita lakukan ini, Permata bisa menuangkan isi hati dan pendapat di dalam diskusi kita. Kiranya semakin diperkaya renungan kita ini dengan pengalaman-pengalaman pribadi yang dialami oleh Permata, sehingga kita semakin disadarkan bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan dan disertai bahkan dicukupkan segala apa yang kita butuhkan. Jangan takut, jangan ragu, selalu berdoa, bersukacita dan bersyukur senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan masih memberkati hidup kami, sehingga kami mampu ikut mengambil bagian dan mempersiapkan diri kami dalam perenungan firman Tuhan yang menjadi PA Permata kami di minggu ini. Berkati ini semuanya Tuhan, agar permata-permata Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, pemuda-pemuda gereja, semua diberkati oleh kebaikan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.